Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi mau mengucap syukur atas belas kasihan-Mu kepada kami sepanjang minggu yang sudah berlalu. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul sekali lagi di dalam Dewan ini untuk berbakti bersama-sama. Dan khususnya untuk mendengar firman Tuhan disampaikan sebentar lagi. Semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia. Melainkan akan memberkati dan menggenapkan maksud penyampaiannya. Dan sehingga ia berbuah lebat di dalam hidup kami masing-masing. Kami tidak juga lupa berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat bersama-sama kami hari ini. Dimanapun mereka berada. Harta benda yang kami tinggalkan di rumah. Semoga Engkau memberkati, melindungi, menjaga daripada segala bahaya dan segala yang tidak diingini. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari sekalian. Hari ini adalah hari Palma, Minggu Palma atau Minggu Salib. Ya. Satu minggu yang kita khususkan untuk memperingati kemenangan, perarakan yang berkemenangan oleh Yesus Kristus. Memasuki kota Yerusalem dan kita mau mengingati waktu ini, merayakan waktu ini. Kamu nanti akan mendapat salib yang dibuat daripada daun palma atau kalau kita di sini kelapa sawit, bukan, daun kelapa, ya, akan diberikan kepada kamu semasa kamu keluar nanti, ya. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan sekurang-kurangnya satu keluarga satu salib atau satu rumah satu salib dan sebagainya. Ya. Peringatan Minggu Palma ini, Minggu Salib ini juga adalah untuk kita merenung kepada pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi walaupun kita sekarang ini masih lagi di dalam siri khotbah berasaskan kitab Roma, tetapi kita boleh dan kita mesti kaitkan message Minggu Salib itu dengan apa yang Paulus beritakan di dalam kitab Roma ini. Yaitu bahwa salib ini melambangkan penderitaan Yesus Kristus. Juga melambangkan kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada satu waktu kita ada kekalahan, kesengsaraan karena dosa. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Roma ini, satu orang pun di dalam dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya ada di dalam dosa kita. Semuanya berada di dalam dosa. Semuanya hidup di dalam keadaan dosa. Itu salib harus mengingatkan kita juga seperti itu. Minggu Salib juga mengingatkan kita kepada kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ini akan kita langsungkan lagi pada minggu akan datang. Minggu Paskah yang akan datang. Hari ini kita berpandu kepada kitab Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20 dahulu. Kita sudah diperingatkan dari awal Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Ya. Dia kata, aku banyak kali mau melawat kamu, tetapi sering aku terhalang. Dan aku harap kali ini aku dapat datang kepada kamu membawa salib. Supaya aku dikuatkan dan kamu juga dikuatkan oleh pemberitaan salib ini. Walaupun aku begitu sering kali terlambat terhalang katanya, itu bukan bermakna aku tidak mau datang kepada kamu. Aku tidak malu mengaku akan kekuatan Injil ini katanya. Karena ini adalah kekuatan Allah untuk penyelamatan kepada semua orang yang percaya. Ketahuilah kata Rasul Paulus. Bahwa di dalam dunia ini tidak ada satupun yang hidupnya baik di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang layak berada di hadapan Tuhan. Kecuali kalau dia ini orang yang percaya. Dan inilah Injil yang aku beritakan kepada kamu. Kata Rasul Paulus. Jadi pasal 1 sekarang kita sudah sampai kepada pasal yang ketiga. Minggu lepas apa yang kita lihat saudara? Minggu lepas kita melihat bahwa 2 minggu lepas kita melihat bahwa sama ada orang itu beragama
atau tidak beragama. Sama ada orang itu adalah orang Yahudi atau bukan Yahudi. Orang Yunani atau bukan Yunani. Semuanya di hadapan Allah, semuanya tidak benar. Semuanya bersalah, semuanya berdosa. Dan kali ini ayat yang ke-9, apa kata Rasul Paulus? Dia berkata dalam ayat ke-9, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, katanya. Sebab di atas telah kita, atau terdahulu itu telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Dan saya baca ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Rom. Juga pada hari ini boleh kita tujukan kepada semua orang di dalam dunia ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa semua orang itu tidak baik di hadapan Tuhan. Semuanya berbuat salah di hadapan Tuhan. Apapun kedudukannya, apapun agamanya, semuanya tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dosa yang ada yang hidup di dalam kehidupan mereka. Saudara, kalau kita mau menyampaikan Injil sama seperti Rasul Paulus yang mau memperkenalkan Injilnya kepada jemaat di Rom. Kalau kita mau memperkenalkan Injil kepada manusia sesama, kita mestilah seperti Rasul Paulus menyatakan betapa pentingnya seseorang itu menerima Yesus Kristus. Kita mesti menyatakan betapa tersoroknya orang-orang yang biasa itu sehingga tidak mendapat apa-apa jalan keluar untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan ini Rasul Paulus mengatakan, dosa itu kalau kita gunakan bahasa hari-hari barangkali, dosa itu tidak memilih bulu. Dia tidak pilih bulu. Setiap orang katanya berdosa. Di dalam versi yang lain kita boleh ketahui dalam bentuk nahunya ya. Semua orang telah berbuat dosa. Mungkin dia akan berbuat dosa, tetapi dia akan semua orang telah berbuat dosa. Artinya tidak ada ruang bagi manusia yang mengaku dirinya suci di hadapan Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa. Artinya dosa itu adalah umum, ya, universal. Ya. Dosa itu melekat, dia menyerang, dia diam, dia rangkul semua orang di dalam dunia ini. Tak kira apakah kedudukan kita di dalam Tuhan. Tapi kita bercakap hari ini di hadapan jemaat Tuhan. Jadi kita tahu tentang perkara ini. Kita ini adalah umat Tuhan yang berkemenangan. Karena Paskah itu yang adalah kemenangan kita itu. Karena Paskah itu yang telah mengambil hukuman untuk kita itu. Dan diambilnya bersama dengan dia di atas kayu salib itu. Paskah itu telah memberikan kemenangan kepada kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhanlah. Bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang dosa kita sudah diampuni. Dan kita punya kedudukan di hadapan Tuhan yang dibenarkan. Tetapi walau bagaimanapun dalam petikan yang kita mau lihat pada pagi ini. Dia menekankan kedudukan manusia di hadapan Tuhan. Semuanya bersalah katanya. Saudara dan saudara sekalian. Secara manusia kita coba untuk membenarkan diri kita sendiri. Sebagai seorang manusia kita coba untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita cenderung untuk mengatakan kita ini lebih baik daripada orang di sebelahku. Kita cenderung mengatakan aku lebih saleh daripada orang yang di sebelahku. Kita cenderung mengatakan bahwa aku ini lebih terkenal dengan orang yang di sebelah aku. Kita cenderung mengatakan kita ini lebih lurus daripada orang yang lain. Tetapi memang ada juga orang-orang yang mengakui kedudukannya. Bahwa kedudukannya adalah sama seperti orang lain. Walau bagaimanapun saudara dan saudara sekalian.
Alkitab telah melatarkan, dia telah membawa semua perbedaan itu kepada baris yang paling bawah. Semua orang berdosa, katanya. Kenapa Injil disampaikan seperti itu? Karena Paulus ingin menyatakan, kita mau mengatakan bahwa manusia di dalam dunia ini hari ini, dia memerlukan pengampunan daripada Allah. Dan kenapa manusia memerlukan pengampunan daripada Allah? Karena semua manusia berdosa. Tidak ada alasan bagi seseorang manusia itu boleh dikucilkan, boleh dibebaskan, boleh disembuhkan daripada segala penyakit-penyakit rohani. Semua manusia di dalam dunia ini berdosa. Jadi ayat yang ke-12 itu mengatakan bahwa dikatakan di sini semuanya telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kalau kita mau meyakinkan seseorang itu untuk menerima Injil, kita mesti mengatakan pada masa yang sama bahwa tidak ada jalan bagi dia untuk dibebaskan kecuali perkara dasar ini, dosa ini diselesaikan. Dan saya percaya itulah maksud Rasul Paulus. Dia menegaskan bahwa sejauh mana Injil yang disampaikannya ini, Injil keselamatan ini, semua manusia di dalam dunia ini tidak ada alasan bagi dia atau dibebaskan daripada kesalahan. Karena semuanya memikul salib di atas bahunya seperti itu. Ya, apapun yang kita lakukan, saudara dan saudara sekalian, betapa baik sekalipun niat hati kita, marilah kita melakukannya sebersih-bersihnya niat kita sebagai orang Kristen. Tetapi kalau kita bercakap tentang orang biasa yang belum memiliki Tuhan Yesus Kristus, kita mesti berani seperti Rasul Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang bersih, yang baik di hadapan Tuhan. Bukan karena kita mendapik dada orang yang paling saleh dalam dunia, bukan. Bukan karena kita memuji diri kita adalah orang yang saleh berbanding orang lain, bukan. Tetapi ini hanya menunjukkan betapa seseorang yang mau datang kepada Tuhan itu, satu perkara yang menghalangnya itu daripada datang kepada Tuhan sepenuhnya itu, yaitu dosa itu harus diakuinya. Karena itulah penghalangnya untuk kita datang kepada Tuhan. Itu maksud Rasul Paulus. Dosa itu adalah satu perkara yang semua orang melaluinya. Semua orang memasukinya. Tapi kita tidak mau memberikan satu gambaran yang kelam. Kita tidak mau memberikan satu gambaran yang gelap. Bahkan di sini Rasul Paulus tidak memberikan gambaran yang gelap. Dia hanya menggambarkan keadaan yang gelap. Supaya terang itu dapat dilihat dengan lebih jelas. Saudara dan saudari sekalian. Itu adalah daripada ayat 9 sampai ayat 12. Kamu boleh baca itu sendiri juga. Ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Lalu Paulus mengatakan dosa itu sangat serius sekali. Ayat yang ke-13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang semua orang, ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Apalagi keruntuhan dan kebinasaan mereka ditinggalkan di jalan mereka dan jalan damai tidak mereka kenal. Ayat yang ke-18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi dia hanya menggambarkan betapa pemikiran orang-orang yang dosanya tidak diampuni itu. Mereka ini adalah orang-orang yang terlalu terkutuk. Mereka berpikir seperti itu, kata Rasul Paulus. Dosa ini adalah sesuatu perkara yang sangat serius.
Kata Rasul Paulus seperti itu. Tidak dapat diselesaikan, katanya Rasul Paulus. Dia sebenarnya menggambarkan keadaan orang yang di luar Kristus itu. Dia menggambarkan keadaan mereka seperti keadaan mereka ini langsung tidak ada jalan keluarnya. Dan mereka ada dalam keadaan yang terkutuk. Mereka berada dalam keadaan yang paling dikeji. Kalau kita berkhotbah, menginjil atau mengungsikan Injil kepada orang lain, memanglah kadang-kadang perkataan yang kita gunakan itu boleh saja menyinggung perasaan orang kan. Saya percaya Rasul Paulus ini juga kalau kita baca ya, kita juga tersinggung perasaan kita. Bagaimana mungkin dia melukiskan kehidupan seseorang manusia itu yang paling bawah, seperti tidak ada peluang, tidak ada cahaya sedikit pun untuk dibenarkan. Paulus menggambarkan keadaan dosa manusia yang sangat serius, saudara. Bagi kita, pola, cara penyampaian itu, kadang-kadang kita coba mau lembutkan pola itu, penyampaian kata-kata itu. Kita coba lembutkan supaya kita pikir orang yang mendengar itu akan dapat menerimanya dengan lebih terbuka, dengan perkataan-perkataan yang lebih sedap didengar dan sebagainya. Tetapi semua kita yang di sini, saudara, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus ini dapat berkongsi bahwa kenapa kita keluar dari zaman hidup yang lalu dan memasuki kehidupan di dalam Kristus, karena kita menolak cara hidup yang lama. Apapun cara hidup yang lama itu, yang jahat sekalipun kita menolak itu, kita tidak suka hidup itu. Kita beralih kepada cara hidup yang baru. Itu yang kita lalui, saudara. Jadi hari ini jangan kita malu untuk menyatakan betapa teruknya dosa manusia itu. Karena kita dahulu pun seperti itu juga di dalam keadaan hidup seperti itu. Tetapi kita sudah keluar dari kepompong itu. Dan bila kita bersaksi tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen, walaupun kita akui kita adalah manusia biasa, tetapi pada masa yang sama kita telah melalui satu garis pemisah itu. Kita sudah meninggalkan yang lama. Yang lama itu yang menghalang kita untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Kita sudah tinggalkan itu. Dan kita berada dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus itu. Jadi hari ini kita sebagai orang Kristen, walaupun kita mengatakan kita ini berdosa dan sebagainya, kita tahu maksud kita. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Memang kita sudah tahu kita akan terus berbuat dosa. Tetapi sekarang kita ada pintu pertobatan. Setiap dosa yang kita lakukan sekarang kita boleh bertobat dan kita boleh diampuni. Tetapi sebelum kita menjadi orang Kristen, kita tidak mungkin sampai kepada kedudukan seperti itu. Dan Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Roma, inilah keadaannya Injil yang saya bawakan kepada kamu, saudara dan saudara sekalian. Dosa adalah satu perkara yang sangat serius, yang merosakkan seluruh setiap bahagian hidup kita. Dosa adalah perkara-perkara yang membatalkan dan tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Dosa adalah sesuatu perkara yang membawa kita jauh daripada hadirat Allah. Rasul Paulus mengatakan, dan itu harus diselesaikan. Dan kita sebagai manusia biasa, semua kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini seperti orang yang telah terpecah-pecah secara rohani, kata Rasul Paulus. Dan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara, saya tidak tahu sama ada kamu yang diinjili dulu itu kan. Sama ada kamu masih ingatkah tidak cara orang menginjil kamu? Ya. Dia mesti ada sebut betapa teruknya dosa itu. Tetapi belas kasihan Allah itu begitu besar
Sehingga ia membebaskan kamu daripada hukuman dosa itu. Menjadikan kamu anak-anak Allah. Kalau kamu ingat balik bagaimana orang menginjil kamu, pasti ada pola percakapan seperti itu. Dan ada orang kan, walaupun umurnya sudah begitu tua lah kan. Tapi bila dia mendengar Injil Tuhan disampaikan kepadanya, dia menangis. Walaupun orang itu badannya besar, bila dicabar menerima Tuhan Yesus Kristus, dia boleh jatuh terpeleok tahu. Walaupun orang itu sehat dan sebagainya, bila dia dengar message Injil ini, dia terasa seperti tidak bermaya langsung. Itulah kuasa Injil yang disampaikan. Siapakah yang boleh menyampaikan message seperti itu? Sesiapapun juga yang telah dikuasai oleh Allah. Jadi walaupun bahagian firman Tuhan ini mengatakan tentang dosa manusia, tetapi kita tidak berhenti dalam ayat yang ke-20 ini. Ayat 9 sampai ayat 20 ini Paulus menggambarkan keadaan dosa manusia. Tetapi dia tidak berhenti di sana. Kita akan lihat minggu hadapan, minggu Paskah, bahwa Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus ini ada anugerah kasih karunia-Nya. Tapi hari ini daripada ayat 9 sampai ayat 20 ini Paulus melukiskan keadaan keberdosaan manusia. Dia mengatakan bahwa dosa itu adalah satu perkara yang tidak pilih bulu, setiap orang mesti ada dosanya. Dan kita mestilah dengan rendah hati mengakui bahwa kita juga berdosa. Berdosa itu artinya kita tidak sealiran dengan kehendak Tuhan. Melanggar kehendak Tuhan. Dan kita mesti akui bahwa dalam keadaan kita ini sangat teruk sekali keadaan kita sehingga kita tidak tahu siapa sebenarnya kita di mata Tuhan. Dosa itu universal. Dosa itu serius. Dan bila kita sampai kepada keadaan begitu dan kita sadar kita telah terlalu jauh daripada Tuhan. Dan pengkhotbah itu, penginjil itu sangat bijak sekali membawa kamu keluar dari kepumpung rasa bersalah itu kepada satu janji pengharapan itu. Bahwa ada jalan keluar daripada kesalahan, keberdosaan, kerasa bersalahan kita. Ada jalan keluar. Dan kita sebagai orang Kristen, kita mesti dapat membuat ataupun mencari akal dengan begitu hebat sekali. Sehingga kita boleh menukar pikiran manusia yang tidak ada harapan itu kepada manusia yang ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kalau kita marah dengan seseorang, kita guna firman Tuhan dan menggunakan firman Tuhan itu seolah-olah sebagai satu penghukuman bagi dia. Dan tidak ada harapan lain dan kita rasa puas hati telah mengatakan begitu. Kita lupa bahwa kita ini adalah orang-orang yang mesti membawa orang keluar daripada keadaan dosa mereka. Kadang-kadang kita benci kepada keadaan dunia ini sehingga kita mengutuk dunia dan siapa yang kita tidak suka. Dan kita rasa puas hati karena kita telah mengatakan sesuatu yang kita rasa ruas dengan buku. Tiwaslah dia kita bilang. Tapi kita lupa ya. Pelayanan kita adalah membawa orang keluar daripada dosa mereka. Jadi saudara dan sekalian, ini Rasul Paulus cara dia menulis ini panjang 16 pasal. Tetapi kita tahu jalan ceritanya. Nah sekarang ini kita sudah sampai kepada pasal yang ketiga. Paulus mengatakan betapa dosa itu begitu serius sekali. Adakah jalan keluar? Ada. Takkanlah kita yang berada dalam keadaan yang serba rusak ini terus berada dalam keadaan rusak. Kita mesti keluar dari jalan itu. Kan? Kita mesti keluar dari kepompong itu. Adakah jalannya? Ada. Adakah pengharapannya? Ada.
Dan kita sebagai orang-orang berkemenangan ini harus membawa message ini bahwa pintu pengharapan sentiasa terbuka kepada orang yang percaya. Jadi mari kita lihat yang ketiga ini. Ayat 19 sampai 20. Apakah Rasul Paulus katakan dalam ayat 19 sampai ayat 20. Dan apa maksud cara kita untuk mengertinya lebih dekat, lebih dalam. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke dalam ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Apakah kata Rasul Paulus? Dia meneruskan pola pemikiran yang mengatakan bahwa dosa itu sangat teruk, merosakkan manusia. Walaupun ada hukum Taurat katanya, tetapi hukum Taurat itu hanya menunjukkan kepada kita keberdosaan kita katanya. Jadi kita mesti ingat ya, Rasul Paulus ini bercakap bukan hanya kepada orang-orang Yunani, dia juga bercakap pada orang-orang Yahudi yang beragama, yang agamanya sangat bangga dibanggakannya. Dan dia kata kamu yang bukan orang Yahudi pun sama dengan orang-orang yang Yahudi. Dan kalau kamu yang secara senyap-senyap mau ikut saya punya khotbah ini, saya bukan benci orang Yahudi. Kita belajar dari kesilapan mereka supaya dijadikan tontonan bagi kita. Jadi Rasul Paulus dalam ayat yang ke-9 kata, jadi apakah yang membezakan kita? Apakah kebaikannya kita? Tidak ada katanya kepada orang-orang yang agamawi. Kristen pun kalau kau menganggap dirimu Kristen itu agamamu semata-mata, kau terangkum dalam kepompong yang sama. Dan kadang-kadang kita suka begitu. Hidup dalam keagamaan luaran itu. Tapi di dalamnya itu penuh dengan segala-galanya yang busuk. Dan kita merosakkan nama Yesus di kalangan mereka. Tapi di sini saudara Rasul Paulus, ingat ya dalam ayat 9 sampai 20 ini. Dia membincangkan tentang bagaimana tertutupnya orang-orang yang beragama itu terhadap kebenaran Yesus Kristus. Ada hukum sekalipun katanya, hukum itu membawa kita lebih jelas akan hukuman Allah. Kalau kita berhenti di sini saudara, seolah-olah tidak ada harapan bagi orang untuk datang ke hadapan Tuhan. Kalau kita berhenti di sini seolah-olah Rasul Paulus itu dia hanya memberikan satu pengharapan yang palsu. Kalau kita berhenti di sini seolah-olah Rasul Paulus itu memberikan kepada kita jalan yang buntu. Seolah-olah tidak ada harapan. Seolah-olah tidak ada hari esok. Tapi minggu depan kita akan melihat bahwa karunia Allah untuk penyelamatan itu sentiasa terbuka kepada mereka yang percaya. Untuk hari ini saudara, mari kita lihat bahwa dosa itu adalah sesuatu yang tidak mengira bulu. Dan dosa itu adalah sesuatu yang begitu buruk keadaannya. Memisahkan kita daripada hadirat Allah. Kita mesti ketahui kedudukan dosa itu. Ada hukum sekalipun, ada agama sekalipun, dosa tetap tidak dapat dileraikan masalahnya. Rasul Paulus mengatakan, kemudian di dalam ayat yang ke-20, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kalau kita beragama, kita diberitahu apa yang benar, apa yang salah kan. Kalau kita ada agama, kita diberikan hukum yang salah dan yang benar. Kalau tidak ada hukum seperti ini kata Rasul Paulus, kita tidak akan tahu yang kita ini berdosa. Tetapi karena ada hukum ini sekarang kita tahu kita boleh berdosa karena kita melanggar hukum ini. Tetapi Rasul Paulus menambah kemudiannya ayat seterusnya. Itu minggu depan kita lihat bahwa semua orang boleh dibenarkan di hadapan Tuhan.
Jadi yang kita boleh belajar hari ini saudara. Yang ketiga ini, orang yang berdosa itu, manusia yang berdosa itu tidak perlu takut untuk duduk diam dalam dosanya untuk selama-lamanya. Orang yang berdosa itu, manusia yang berdosa itu mesti menyadari bahwa dia perlu diselamatkan. Dan yang boleh menyelamatkannya itu adalah seorang susuk tubuh yang menyelamatkan, yang dipanggil Yesus Kristus. Jadi kalau kita gembelengkan semuanya ini saudara, inilah yang Rasul Paulus mengatakan. Kepada semua orang di dalam dunia ini, sama ada engkau beragama atau tidak beragama, engkau memerlukan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan saya telah memberitahukan kepada kamu, lebih kurang begitu. Dari pasal 1 sampai pasal 3 ayat 20. Saya telah memberitahukan kepada kamu betapa Yesus itu adalah perlu bagi kita untuk menyelesaikan masalah dosa kita di hadapan Tuhan. Saya telah memberitahukan kepada kamu bahwa dosa itu menutup pintu hati Allah. Tetapi bukan di situ saya berhenti katanya. Dan kita pun tidak berhenti di situ saja. Kita tidak mau kita tidak mau membentuk satu rasa bersalah semata-mata di dalam hati manusia. Dan membiarkan dia rasa bersalah seperti itu sampai selama-lamanya. Itu bukan Injil. Orang yang mau menyatakan kesalahan kita dan dia mau kita tinggal dalam kesalahan dosa itu bukan Injil. Itu kutukan. Rasul Paulus tidak mengatakan demikian. Dia mengatakan keberdosaan manusia itu. Supaya manusia itu sadar. Dia memerlukan satu kuasa yang lebih besar lagi. Dan kita tahu yang dibawanya di sini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi sekarang katanya, tanpa hukum Taurat kebenaran, Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ini untuk minggu depan lah. Dalam Paskah nanti. Di dalam Yesus Kristus ada pintu ruang terbuka bagi kita. Jadi kalau kamu berada dalam satu situasi di mana kamu berhadapan dengan orang-orang yang tanpa Kristus dan kamu mau menginjil dia, ketahuilah pola cara Paulus menceritakan. Dia katakan Allah itu mengasihi kita, tetapi manusia itu berdosa. Apapun agamanya, apapun moralnya, tidak akan dapat menyelesaikannya kecuali di dalam Yesus Kristus. Keseluruhan terbentuklah, terungkai maksud di sebalik Injil itu. Saudara dan saudara sekalian, saya harap kamu tidak terlalu salah paham tentang agama. Memang agama itu pada satu tahapnya adalah baik. Agama menghalang kita daripada berbuat jahat. Agama menuntun kita kepada kebaikan. Agama membuat hidup kita lebih disukai sesama sendiri. Itu agama. Sebab ia membentuk kehidupan kita yang lebih baik. Tetapi hidup kan tidak di dunia ini saja. Hidup kita ini diukur oleh satu baris yang lebih atas lagi. Dan destiny kita bukan diukur di dalam dunia saja. Diukur kepada satu lapisan dunia yang baru lagi. Untuk itulah kita punya aim. Dan Paulus mengatakan dalam dunia ini tidak ada pintu untuk masuk ke dunia baru itu. Kecuali di dalam Yesus Kristus. Jadi hari ini saudara, kepada kita yang sudah dimaafkan, diampuni oleh Tuhan segala kesalahan kita yang lalu, ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada keberanian menghadap Allah kita. Hiduplah dalam hidup yang seperti itu. Pada masa yang sama
kita bertanggung jawab menjadi saksi penyambung lidah kepada orang-orang lain. Dan satu perkara yang kita selalu pegang, dosa itu adalah satu dosa yang dibenci oleh Allah. Tidak ada orang yang dapat mengelaknya. Semuanya ada dosa. Dan sangat serius dosa itu. Karena ia memisahkan kita daripada hadirat Allah. Seseorang yang terpisah dari hadirat Allah itu, mungkin kelakuannya di dalam dunia barangkali bagus, lebih bagus daripada kamu. Tetapi hakikatnya kehidupan orang itu hanya di dalam dunia ini. Tidak cukup bagi ukuran Injil. Dan dia memerlukan seorang penyelamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kita. Saudara sekalian, oleh sebab yang demikian, maka marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan kehidupan kita kepada Dia. Dengan pikiran yang baru, hati yang baru. Supaya hidup kita ini tidak menjadi penghalang. Melainkan menjadi satu laluan bagi orang-orang percaya. Dan orang-orang yang belum percaya. Mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Bapa di sorga, terima kasih. Karena dalam perjalanan kehidupan kami mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Pada waktu kami menyambut Minggu Palma ini, tolong kami untuk mengingati kesengsaraan Tuhan dan kemenangan mutlak Tuhan di atas kayu salib. Semoga ini menjadikan kami penyambung lidah kepada hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.